lagi di Banten, di Jakarta, kita diancam untuk tembak di tempat jika berani melakukan aksi. Tetapi sekali lagi, bagi umat Islam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi biwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara engkau sampai engkau menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih engkau cintai daripada istri-istrimu. Jadi Pak, kalau punya istri jangan terlalu cinta, slow-slownya. Ya. Sampai engkau lebih cinta kepada Rasulullah daripada suamimu, sampai engkau lebih cinta kepada Rasulullah daripada anak-anakmu, maka mati pada hari ini tidak lebih berharga bagi kami daripada iman yang harus kami pertahankan. Takbir. Pasal 28, setiap warga negara boleh melakukan aksi bela negara. Tetapi apa yang terjadi, Kapolda daerah Banten dicopot hanya karena melatih FPI untuk belajar aksi bela negara. Padahal aksi bela negara diatur dalam undang-undang dengan sistem permesta, persatuan rakyat semesta. Ketika kita berlatih, coba lihat, aparat negara mendatangi SMA untuk mengajari tentang baris berbaris dan militer, tidak makar. Mendatangi seluruh masyarakat untuk berlatih, tidak makar. Tapi ketika mendatangi FPI, kita dikatakan makar karena aparat telah berafiliasi, bekerja sama dengan FPI. Takbir. Baiklah saudaraku, saya ingin mengingatkan pasal 29. Nah ini saudaraku, kalau anda yang mengatakan kami anti Bhinneka Tunggal Ika, anda telah buta, anda telah salah, anda telah tidak faham atau gagal faham. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu lahir daripada Quran. La yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yakhrujukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang engkau berbaikan dengan orang-orang non-muslim. Pak, dia Katolik, damai saja. Pak, dia Protestan, baiklah kepada mereka. Pak, dia Hindu, tidak apa-apa, dia saudaramu. Ya, dia Hindu, silakan. Pak, dia mau bangun gereja di samping masjid, silakan. 70 tahun kita berdampingan begitu baik, sampai akhirnya lahirlah komunis di negeri ini. Yang kemudian komunis lahirlah lewat mulut ember orang bernama Ahok. Takbir. Dan penyakit itu sampai ke semua penduduk negeri ini, sehingga Gubernur Nusa Tenggara Barat dihujat oleh seorang Cina. Saudaraku, anda Dayak kada ngapa-ngapa, anda Bugis silakan, anda Madura silakan, anda Jawa silakan, anda datang dari Arab silakan. Karena Al-Quran tidak membedakan mana engkau Arab, mana di luar Arab. Yang terpenting dalam saudara kita dalam Muslim, saudara itu diikat oleh akidahnya. Maka jika kita berbeda akidah dengan orang lain, maka sekali lagi biarkan mereka memeluki keyakinan mereka. Lakum dinukum. Tapi kami kemudian menjadi marah, Pak Polisi. Kami marah bukan karena yang mengucapkannya Dayak. Kami marah bukan karena yang mengucapkannya Nasrani. Kami marah bukan karena yang mengucapkannya kepala daerah dan kami hampir pilkada. Demi Allah tidak. Kami marah karena yang dinistakan adalah ulama dan Al-Quran. Takbir. Maka yang pertama, aparat anda tentu punya iman. Mau apa yang anda jawab di hadapan Allah ketika besok anda bakal mati? 60 tahun anda akan pensiun. Ya, saat Allah memanggil engkau kelak di hari kiamat, anda mau jawab apa? Ya man da'ani ala mahabbatihi aina anta min sunnati. Wahai engkau yang memanggil nama-nama Muhammad, engkau ada di mana ketika Al-Quranku dihinakan? Engkau ada di mana ketika ulama pun nistakan? Engkau ada di mana ketika orang berlomba membela agama dan negaranya? Mengapa engkau diam? Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5 menit saya akan tutup. Baiklah, pasal 29. Tentang negara tidak kita Habib Fahmi, Habib Ridho dan lain sebagainya, Habib Muhammad dan lain sebagainya. Lanjut pada pasal 29. Setiap warga negara dibangun atas dasar ketuhanan yang maha. Kristen itu termasuk mengadopsi ketuhanan yang maha. Maka Kristen boleh tumbuh di negeri ini, walaupun dalam konsepnya Trinitas. Hindu, Buddha, dalam keyakinan mereka Tuhan itu satu, hanya mereka membaginya menjadi tridharma. Islam jelas, qul huwallahu ahad, Allahus. Persoalannya ketika konstitusi 29 mengatakan ayat undang-undang 45, setiap warga negara dibangun ke atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mengapa PKI yang gajah punya Tuhan bisa tumbuh kembang di negeri ini? Takbir. Bapak polisi, tentara, niki kulo seduluren jenengan toh.
Saya ini saudaramu, ya. Madura itu sebenarnya sampean. Ugi itu keluargamu. Masa tak kata orang Ugi, ya. Semua ini mau suku apapun, Dayak dia saudaramu. Musuhmu adalah Cina. Cina. Takbir. Sekarang para pakar sejarah, monggo ambil posisi. Silakan buka sejarah. Sejak kapan Cina pernah punya jasa untuk memerdekakan atau membela negeri? Tidak ada dalam sejarah. Sejak tahun 20 sampai 2016-17, Cina tidak pernah memberikan kontribusi terhadap kemajuan negeri ini. Maka untuk itu, sekali lagi saya ingat bahwa musuh laten kita adalah komunis. Siapapun yang ingin besar di negeri ini tapi tidak meyakini konsep-konsep ketuhanan, dia adalah musuh bangsa Indonesia. Takbir. Pak, dia tidak punya Tuhan, dia musuh kami. Tetapi kalau dia punya Tuhan, karepmu mau 2, 3, 4 terserah engkau. Yang penting engkau punya Tuhan. Punya Tuhan. Allahu Akbar. Akhir pengajian terakhir kita ini sebenarnya bukan orasi dari pengajian. Pasal 30, saudaraku. Ini tentang kesejahteraan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 31, 32, 33. Coba lihat, apakah pribumi kita sudah sejahtera? Tidak, ya. Saya ceramah di Kalteng, di Banjarmasin, di Kaltim, di Sulawesi, ya toh, di Madura, di Jogja, semua daerah sampai ke Jakarta bersama Habibur Rizik saya sampaikan berkali-kali. Lihat, melek para pejabat. Anda setiap bulan makan karena ini jasa anak-anak bangsa. Jasa petani, jasa pembayar pajak yang notabene mayoritas adalah muslim. Tegakah Anda dipersenjatai hanya untuk menembaki orang yang tidak bersenjata atau sipil society? Muhammad. Allahu Akbar. Maka sekarang pasal 30 saya mengingatkan kepada kita bersama bahwa kita sudah tidak sejahtera. Maka kata orang Rasulullah, qatal fakru ayyakuna kufran. Kalau kami marah, boleh jadi karena memang kami sudah tidak lagi diberpihaki oleh pemerintah. Pemerintah sudah lebih berpihak kepada asing dan asing. Takbir. Maka saya ingatkan kepada Kapolda Kalimantan Barat mengakhiri tausiah pengajian. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Kapolda. Anda tidak seberapa jabatan Anda, wahai Kapolda. Saya tidak tahu. Saya bukan mempermasalahkan Anda Muslim atau tidak. Ini bukan, this is not my problem. Ini bukan problem saya. Kau mau agama apa silakan. Tapi persoalannya ketika Anda coba menghalangi saudara saya Sobri Lubis untuk datang ke Kalimantan Barat atas dasar instruksi Gubernur Kalimantan Barat. Takbir. Sekali lagi kami ingatkan, mosi tidak percaya yang akan digelar oleh ulama tidak akan mampu dibendung seberapa besar pun Anda punya masa. Pak, kami punya barakuda itu dibalik orang 100 terbalik itu. Betul. Ya, Pak, kami punya senjata. Tegakah Anda berapa ribu triliun peluru yang Anda punya? Umat Islam akan basmi itu. Kamin fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Allahu Akbar. Pak, kami sedang merancang makar untuk menangkap para kiai, para ulama. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Silakan Anda dan dedengkot-dedengkot Anda merancang untuk mengkriminalisasi agama Allah dan para ulama. Lihatlah tipu daya Allah. Allah juga punya tipu daya dan tipu daya Allah lah yang akan menang. Takbir. Akhirnya orasi ini saya hanya berpesan kepada Bapak Kapolda. Ingat bahwa tidak lama lagi Anda juga akan pulang menghadap Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Di mana tanggung jawab Anda ketika Anda besok ditanya oleh Tuhan Allah Bapa di surga jika Nasrani? Ya, apa jawaban Anda sebagai Muslim ketika Allah bertanya tentang pembelaan Anda kepada agama ini? Apa yang Anda jawab? Kalau kita sudah jelas, kita sudah berkeringat, 10-an kilometer kita berjalan, tiap titik keringat kita membuat Rasulullah tersenyum. Isfa'ul Quran, tolong Al-Quran, tolong ulama, karena mereka akan datang di hari kiamat menjadi penolong. Wa amin ya rabbal. Pesan saya yang kedua, Bapak Kapolda, desak itu Cornelis. Desak agar meminta maaf kepada umat Islam. Setuju? Kalau dia mau meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulang, maka kami tidak akan melakukan aksi serupa. Betul? Tapi ini hanya sekedar pantikan dan percikan kecil. Saya berkali-kali ditanya oleh setiap Polres, setiap Polsek, Pak Kiai, Beb, mengirim pasukan berapa ribu? Tidak ada satupun yang saya ajak untuk melakukan aksi pada kesempatan ini. Saya datang hanya sebadan saja dengan
tanpa ada yang menemani saya. Ya, tetapi jika sekali lagi aparat tidak berpihak kepada keadilan, tidak lagi menegakkan konstitusi, maka jangan salahkan kami. Setiap kabupaten, kota, dan kecamatan kami akan kerahkan untuk melakukan aksi mosi tidak percaya pada pemerintah. Dan akan terjadi tumpah darah di negeri. Allahu Akbar. Siap mati? Siap bela Quran? Siap bela ulama? Siap untuk membela agama Allah? Siap mati untuk Allah? Allahu Akbar. Lihat ini. Ini baru cuma 1.000-2.000. Mas saya kalau ngaji biasa 10.000, 15.000 Pak. Biar Bapak tahu. Polda ini kalau saya kepung dengan pasukan ini tidak lama. 1 jam saja sudah habis ini. Tapi kami umat Islam tidak pernah mengajarkan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Diajak kita untuk bernegosiasi, mediasi. Kita diajak untuk berkumpul, bermusyawarah, bukan untuk melakukan makar. Maka kepada para pendemo, jangan terpancing. Saya di Jakarta bersama Habib Rizik, ingat sekali lagi, tidak ada satupun aksi seperti yang terjadi tadi. Ingat, kita bukan benci dayanya, bukan benci agamanya, kita tidak usah terprovokasi. Karena di antara antum yang datang, saya yakin ada anak buah Cornelis di sini. Itu saya berpesan, jangan sekali-kali menyerang Dayak, jangan lagi mengatasnamakan agama. Kita sekarang sedang serve our nation, we pride the nation. Kita bangga ketika Jawa, Madura, Melayu, Oge, gitu, Arab, semuanya bersatu, Batak dan lain sebagainya, menjadi satu kesatuan sebagaimana sebelum PKI dan Ahok lahir di negeri ini. Yang dapat saya sampaikan. Saya minta Cornelis untuk segera minta maaf. Jangan sampai karena saya sudah berkoordinasi dengan Raja Ketapang, Kayong Utara, dengan semua raja-raja Islam, bahkan sampai senusantara. Bila mana aksi ini tidak direspon dengan baik oleh pemerintah, maka jangan salahkan kami. Kami akan datang dengan jumlah yang lebih besar, bukan untuk menakut-nakuti. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi kami ingin menyampaikan kami serius dalam apa yang kami tuntut pada kesempatan ini. Allahu Akbar. Salam satu nusa, satu bangsa, nyanyi Indonesia Raya, bahwa Islam tidak anti NKRI, tidak anti Pancasila, tidak anti dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Tangannya di atas. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.